Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lewis Dianti dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang manajemen konflik di sekolah atau madrasah. A. Manajemen pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan untuk mengembangkan ajaran dan nilai-nilai Islam. B. Pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin, yakni confligo, yang terdiri dari dua kata, kon yang berarti bersama-sama dan frigo yang berarti penghancuran. Sedangkan konflik menurut para ahli, yang pertama menurut Gareth R. Jones, mengemukakan bahwa konflik akan terjadi apabila ada kelompok lain yang berusaha menggagalkan tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Gareth R. Jones juga mengemukakan bahwa konflik mempunyai kontribusi yang positif karena mengungkapkan kelemahan dari organisasi sehingga ada cara untuk mengatasi masalah dalam organisasi tersebut. Yang kedua, menurut M. Aflazur Rahim, mengemukakan bahwa konflik organisasi adalah proses interaktif yang termanifestasi dalam hal ketidakcocokan, ketidaksetujuan, baik individu, kelompok, maupun organisasi. C. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun tersangka pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Bagi pihak luar, sebagai pihak ketiga, yang diperlukan adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Menurut Ross, bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengharapkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan. Hal positif, kreatif, dan agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. D. Manajemen konflik pada madrasah. 1. Tujuan manajemen konflik. Tujuan utama manajemen konflik adalah untuk membangun dan mempertahankan kerjasama yang kooperatif dengan para bawahan, teman sejawat, atasan, dan pihak luar. Beberapa bentuk perilaku manajemen konflik seperti tawar-menawar dan pemecahan masalah yang secara integratif merupakan pendekatan untuk menangani konflik yang menyangkut seorang manajer dan pihak lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mencapai secara pekerjaan. Strategi konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan penyelesaian konflik dan ketenangan. Langkah-langkah strategis dalam menghadapi konflik. A. Pengenalan kesenjangan antar keadaan yang diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang jadi perangkap adalah kesalahan yang mendeteksi. B. Diagnosis merupakan langkah terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Memusatkan perhatian pada masalah utama. C. Menyepakati suatu solusi. Menyepakati suatu solusi diawali dengan mengumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menyaring perselisihan yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. D. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan mengatasi konflik akan terjadi keuntungan dan kerugian.
Untuk hal itu perlu kehati-hatian, jangan sampai memberikan pertimbangan terlalu mempengaruhi pilihan ke arah kelompok. Evaluasi. Penyelesaian dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Apabila penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan coba kembali. Faktor-faktor yang mendasari munculnya konflik. Ada beberapa yang mendasari munculnya konflik antar pribadi dalam organisasi yang sebagai berikut. A. Pemecahan masalah secara sederhana. B. Penyesuaian atau kompromi. C. Tidak sepakat. D. Kalah atau menang. E. Pertarungan dan penerbangan. F. Keras kepala. G. Penyangkalan. Dampak konflik. Konflik dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif konflik. 1. Apabila upaya penanganan dan pengolahan konflik karyawan dilakukan secara efisien dan efektif. Secara positif akan muncul melalui perilaku yang ditampakkan oleh karyawan sebagai sumber daya manusia potensial dengan berbagai akibat sebagai berikut. 2. Meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja, seperti tidak pernah absen tanpa alasan yang jelas, masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya. Pada waktu jam kerja, setiap karyawan menggunakan waktu secara efektif. Hasil kerja meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. 3. Meningkatkan hubungan kerja sama yang produktif. Hal ini terlihat dari cara pembagian tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan analisis pekerjaan masing-masing. 4. Meningkatkan motivasi kerja untuk melakukan kompetensi secara sehat antar pribadi ataupun antar kelompok dalam organisasi. 5. Semakin berkurangnya tekanan, intrik yang dapat membuat stres bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. 6. Banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karir sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan atau edukasi. Dampak negatif konflik. Yang pertama, meningkatkan jumlah absensi karyawan. Seringnya karyawan keluar pada waktu jam-jam kerja berlangsung. 2. Banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atas perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dan dalam membagi tugas dan tanggung jawab. 3. Banyaknya karyawan yang sakit, sulit berkonsentrasi dalam pekerjaan. 4. Seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri apabila memperoleh teguran dari atasan. 5. Meningkatkan kecenderungan karyawan yang keluar masuk